Udah mulai belum? Kita tunggu 1 menit. Semoga ada yang hadir. Saya sambil lihat di sini. Bentar ya Maki. Iya. Makasih loh Maki atas Iya, kehadirannya. sama-sama. Kita lagi di mana nih sekarang Maki? Di Cars Corona. First Corona tuh di mana Maki? Di Swedia, Bu. Swedia. Oke teman-teman, semangat pagi. Vonita Bermana di sini. Saya sekarang lagi ada barengan sama ini adalah adik ketemu gede. Adik ketemu gede. Kita tuh sering banget kalau di Indonesia jarang ketemu ya. Jarang. Kalau di Indonesia jarang ketemu. Kita ketemunya nih kalau kemarin kita ketemu di Stockholm bulan Juni, akhir Juni. Terus kita janjian juga di Zurich. Oh, tahun kemarin kita janjian di Amsterdam. Makan Habis itu soto ayam. makan soto ayam. Kita sengaja cari restoran Indonesia untuk janjian. Habis itu kita ketemu lagi di Zurich. Kita barengan gak sih? Enggak, Zurich nggak barengan. tapi sama-sama ke situ. Sama-sama ke Zurich juga, sama-sama lihat gunung es. Ya pokoknya teman-teman bisa lihat Instagramnya Maki, Instagramnya Mbak Vonita juga. Kok lokasinya sama? Nah itulah kami berdua. Kami berdua adalah ibu-ibu rumah tangga yang keliling dunia karena Oriflame. Iya, Bu. Ya Bu. Nah ini gini Maki, ini sengaja nih ngundang Maki di sini hari ini di grup Kompor. Grup saya ini adalah grup yang gede banget, ada kurang lebih ada 2.500 orang dalam grup ini. Benar-benar seluruhnya gabung di sini, numplek setiap seminggu sekali atau malah kemarin sempat setiap hari kita kasih motivasi di grup ini. Nah banyak di jaringan saya yang kepo sama jaringannya Maki. Nanya gini, Mbak Von, itu kenapa sih, gimana sih caranya Maki ngasih training apa ke domain-domainnya sampai domain-domainnya Maki tuh sebentar-sebentar rekognisi, sebentar-sebentar rekognisi, naik level SM, Director, Gold, Diamondnya banyak banget. Diamondnya ada berapa Maki sekarang? Ada 5, baru 5. Insya Allah, amin. Biar Bener banyak ya Maki? dengar ya, biar jadi 50 ya Amin, kita ya. amin, insya Allah, Diamondnya. amin, insya Allah. Nah, ini sebenarnya sih bukan donen-donen aku aja yang kepo. aku pun Maki, Ya. itu donen-donen lainnya dikasih semangat kayak gimana sih? Dikasih motivasi apa? Dikasih training apa? Dikomporinnya kayak gimana? Sampai mereka alhamdulillah bisa grow, bisa berkembang, ngembangin jaringan, lahiran Diamond, lahiran orang-orang yang insya Allah bakalan jadi penerus bisnis Oriflame 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Gimana Maki? Sebelumnya teman-teman, terima kasih ya udah muncul muka aku di layar HP-nya teman-teman semua ya. Alhamdulillah ya Allah. Ini Mbak Vonita ini sebenarnya ya kalau buat aku udah bukan kayak teman lagi ya, tapi kayak aduh ini dibelah dadaku dia tahu isinya apa. Aku pernah yang nggak tahu harus apa gitu, terus di sini kamu tuh jangan lemes kayak gitu, kamu tuh harus semangat. Jadi teman-teman tuh udah sangat beruntung gitu ya, sudah sangat beruntung. Kenapa aku bilang beruntung? Karena tidak semua orang itu punya upline yang seperti ini gitu ya. Upline itu upline yang baik, itu upline yang terbaik itu teman-teman udah punya ya. Sebenarnya jangan ngelihat sana sini karena ini udah role model. Kenapa aku bilang kayak gitu, bukan cuma penilaian personal ya teman-teman, itu yang Tamila Poles Haifa Award ya, dipikir berapa orang dari Indonesia selama 32 tahun yang punya piala itu hanya upline-nya teman-teman ini pun tidak, aku tidak punya ya. Upline-nya teman-teman ini yang punya satu-satunya di Indonesia selama Oriflame Indonesia 32 tahun. Catat ya. Jadi percaya apa yang dibilang oleh upline-nya ini. Nah, adanya aku di sini hari ini adalah sebagai penggembira. Penggembira ya. Dia bilang, "Ayo Maki cita-cita, hayo lah apa yang mau ditanya ya."
kalau aku lihat teman-teman Oriflame ini sebenarnya kan konsepnya sama ya. Dari mana aku tahu Oriflame itu sebenarnya konsepnya sama? Kalau teman-teman ikut webinar yang dari Oriflame ya, dari kantor cabang dari manapun, itu ilmu tuh udah nggak ada yang ditutup-tutupin lagi kan. Udah dengan gampang kita bisa ngeliat orang itu ngapain sih. Bahkan kadang cara kerja setiap harinya pun, cara membagi waktunya pun itu dibuka gitu. Nah, yang membedakan adalah sedikit mungkin ya, tipis ya, cara kerja masing-masing leader tuh bagaimana dan ilmu apa yang dia kasih ke jaringannya. Nah, yang aku tahu Mbak Fonita ini online banget ya, dan seberapa cepat aku pun berusaha mengejar dia, itu hanya pernah 1 tahun tuh yang dia nomor 1 tercepat dan aku nomor 2. Gak bisa teman-teman aku ngejar karena cepet banget, karena beliau tuh gue bilang ya, dia nih sangat menguasai online, dan apapun yang diajarkan ke teman-teman itu udah yang teman-teman tuh beruntung deh gitu ya. Aku aja juga masih belum gitu-gitu paham nih cara kerja online gimana. Teman-teman itu beruntung gitu ya, diajarin kerja dari rumah, punya penghasilan, dan terbukti ya, lihat aja leadernya Mbak Fonita itu udahlah jangan dipertanyakan ya. Nah, sekarang yang mau sedikit mungkin ya yang mau di sharing dari aku adalah mungkin ilmu offline-nya gitu ya Nan ya. Yes. Ilmu offline-nya. Karena maaf aku potong sebentar, karena kita kan sering ngobrol ya Maki, kita kemarin di Stockholm juga sempat curhat sampai malam gitu ya, gayanya. Kalau di Jakarta di mana curhatnya? Di Depok nggak pernah, di Cibubur nggak pernah, tapi di Stockholm gitu. Bulan Juni itu kita curhat sempat lama banget. Nah, ilmu yang dari Maki yang selalu aku ingat adalah Neng, dia panggil aku Neng. ketemu karena di bisnis Oriflame adalah bisnis manusia, dimana aku tidak mengajarkan itu Maki, jujur aku belum mengajarkan itu. Kita selalu komunikasi via chatting, voice note, WhatsApp, grup kayak gini, live streaming segala macam, ini komunikasi kita. Sementara bisnis Oriflame adalah bisnis manusia, orang. Kalau aku nggak kenal sama Maki, aku tahu Maki ini jutek banget. Mbak Fonita juga dilihat sama Maki, nih orang apa kata Maki apa? Mukanya galak banget. Ini orang kejam, mukanya kejam banget, tapi rupanya baik hati kan, Ibu Tamila. Ya, jadi kalau kita nggak kenal sama downline kita, kalau kita nggak ada ikatan yang dalam banget sama downline kita, dan itu jujur aku merasa belum mengajarkan sedalam itu ke teman-teman semua. Pas aku lihat Maki jaringannya growth banget, tadi saya bilang kan diamond lahiran lagi, itu apa yang diajarin? Nah, itu aku kepo, apakah ilmu offline itu pengaruh banget untuk jaringannya Maki, sehingga mereka tuh punya rasa bonding yang kuat banget dengan upline, downline, dengan Maki, dengan jaringan. Gini ya, ini tuh bisnis manusia ya teman-teman ya. Aku tanya, kalau teman-teman sekolah gitu ya, kalau pengen pinter banget, itu belajarnya dengan cara ditelepon sama gurunya atau datang ke sekolahan? Aku tanya. Saya chatting. Oh ya, saya datang Bu. Orang-orang spesial dia bisa telepon gurunya. Tapi kalau aku seneng teman-teman, maksudnya kenapa Maki offline, karena aku seneng, bukan karena gimana. Dan kalau teman-teman belum ngerasain senang itu, mungkin karena belum coba. Ketemu itu kan kayak gini aja ya, kayak kita ngobrol aja gitu, kayak temen aja. Yang paling simple yang bisa teman-teman coba adalah kalau upline-nya ngadain event apapun itu, pokoknya datang, nongol di situ, dan aku jamin 100% dari teman-teman datang, kondisi pikiran, kondisi diri saat teman-teman berangkat, dan kondisi teman-teman saat nanti udah pulang itu beda 100%. Pulang itu pasti bawa sesuatu ya. Sesuatunya tuh kadang gini, mau berangkat nih ya, misalnya rumahnya jauh, macet ya, males mandi, ya, sama suami nggak boleh, saya 3 ya. Dengan teman-teman dengan 3 halangan ini tapi berusaha berangkat, teman-teman akan melakukan gini, misalnya aku harus cek Waze dulu jam berapa kira-kira agak lengang, aku harus atur gimana caranya anakku pulang sekolah tanpa aku misalnya,
titipin siapa dulu kek, jadi kita jadi ngomong sama, misalnya titipin sama tetangga yang sekolahnya deketan, Bu titip dulu anak aku, oh iya nggak apa-apa, ini jadi ngobrol sama tetangganya. Terus misalnya sama suaminya nggak boleh, teman-teman mau tidak mau akan berusaha untuk nyari cara ngomong ke suaminya. Jadi, bahwa bisnis ini bagaimana sih, kenapa harus dibelain sih. Jadi walaupun sesimpel datang itu ada halangannya banyak, tapi kalau teman-teman mau nih ngelewatin ini, teman-teman akan ada di tempat itu, mendengarkan, terus pulang bawa ilmu yang baru. Jadi bukan sekedar oh aku udah tahu kok itu dijelasin aku di belum online tahu ilmu juga. ini aku belum tahu ilmu ini Ya, ntar betul. pulang Betul. teman-teman misalnya ketinggalan bis atau macet atau apa, itu jangan dijadi aduh jadi macet jadi ini, enggak, tapi aduh perjuangan aku nyari ilmu seperti ini, jadi ada rasa gitu loh, bisnisnya tuh dibelain kayak gitu. Walaupun pulang belum tentu poin nambah 1.000 2.000 belum tentu, tapi kita di hati kita nabung. ada Terus ada, aku pernah baca itu kayak buatlah Tuhan terharu dengan usahamu gitu ya. Kalau kita udah gimana, dari mana datangnya angka, dari mana datangnya BP, dari mana datangnya rekrutan, kalau kita udah nggak tahu, ya udah bikin Tuhan terharu dengan usaha kita. Kalau teman-teman capek ya, anggap aja diri lagi teraniaya, berdoa. Saya sedih loh ini. Ini saya pakai kacamata itu tadi nggak kelihatan loh. Gitu aja sih, maksudnya banyak banget hal yang akan teman-teman dapat dari datang duduk bareng sama upline-nya, terus ngobrol. Nggak cuma ilmu pada saat teman-teman ada di situ, tapi perjalanan berangkat dan pulang itu teman-teman juga punya value dari situ. Dan teman-teman akan berusaha untuk, kalau ada tantangan apapun, aku tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena mau datang training pun teman-teman udah latihan untuk berusaha, latihan untuk menyingkirkan rintangan yang satu, rintangan kedua, rintangan ketiga gitu Neng. Itu nggak Neng? Kita nggak jawabannya. Maki, jujur ini selama kita ngobrol kayaknya nggak pernah keluar ya kata-kata itu ya. Oh, ini kalau saya di depan kamera lebih bijaksana. Nggak pernah keluar dan asli jujur ya, teman-teman sering dengar, mungkin teman-teman jaringan aku tuh sering denger banget Maki. Ini maaf nih, jadi minta maaf jadinya. dengan Maki ngomong itu, aku jadi merasa bersalah dengan teman-teman sendiri. Ya kita kalau keluar tuh kita malas mandi, yang tadi aku bilang. Kalau kita kan online aja, enak di rumah aja gitu. Padahal dengan kita, yang tadi Maki bilang, dengan kita berjuang, tanda kutip itu berjuang kan ya, berjuang untuk keluar dari rumah. Balik lagi, berjuang untuk mandi. Ya, itu juga perjuangan. Buat dia. buat saya. Ya setiap kita pasti beda-beda perjuangan. Nah, dengan itu kita berjuang, itu artinya kita punya rasa di mana ini loh perjuangan saya, ini loh Tuhan, ya Allah, ini loh perjuangan saya untuk mendapatkan ilmu, ini loh perjuangan saya untuk memperjuangkan bisnis ini loh perjuangan saya untuk masa depan saya, ini loh perjuangan saya untuk mewariskan bisnis ini sama anak-anak saya. Ya. Makasih ya Maki. Iya, Neng. Terus apa lagi Neng? Udah nggak bisa ngomong lagi nih. Kayaknya udah semua nih, dalam banget teman-teman, dalam banget, beneran dalam. Nah, jadi memang kurang lebih setahun terakhir ini Maki, setahun terakhir ini aku berusaha untuk menggembar-gemborkan tanda kutip bahwa yuk kita belajar offline, yuk jaringan Vonita Bermana yang online banget ini, yuk belajar offline, yuk ketemuan, yuk pakai rasa, pakai cinta. Karena selama ini jaringan aku sejujurnya iya memang ngebut nyampe atas. Tapi sekarang kondisinya mungkin teman-teman di jaringan aku ngerasain kan, aduh ini jaringan aku drop, jaringan aku, core team aku hilang, manajer aku mundur, SM aku kabur, yang kemarin ke Paris pada entah kemana sekarang, ya kan? Sama, aku pun merasakan, dan aku sangat merasakan itu. Di lain sisi jaringannya Maki grow banget kan, grow tuh duk lahiran, rekognisi segala macam. Aku berusaha memperbaiki diri dengan cara ya aku harus mempelajari apa yang Maki lakukan, yang tidak sama sekali aku lakukan. Nah, itulah yang bikin ngerasa oke, bisnis ini bisnis manusia, sebatas chatting, sebatas voice note, sebatas live streaming, sebatas webinar setiap hari. Jaringan aku tuh webinar setiap hari Maki ya. Itu belum cukup menguatkan bonding kemanusiaan kita.
Kalau kebisnisan kita iya, kalau kebisnisan kita mungkin iya, tapi kemanusiaan yang mungkin pas lagi drop, pas lagi naik sih semuanya pada semangat dulu, tapi pas lagi ada yang drop, mereka nggak merasa ada kayak tadi Maki bilang, oh gue tuh dulu udah memperjuangkan loh sampai kesini, itu nggak ada, karena selama ini ngerasanya lah cuma online doang, toh aku nggak online, aku nggak jalanin bisnis pun aku bayar pulsa kasarnya gitu, aku nggak jalanin bisnis pun aku online Facebook, aku masuk ke grup gitu Maki. Nah jadi kira-kira menurut Maki nih sekarang satu terakhir pertanyaan buat Maki. Menurut Maki downline-downline-nya Maki itu bondingnya seperti apa dengan Maki? Menurut Maki aja. Menurut aku mungkin kalau teman-teman yang nggak kenal Maki bisa follow Facebooknya Maki, itu ada makan bakso bareng, apalagi Maki makan tumpeng, potlakan bareng ya Maki di rumah. Habis itu setiap hari Jumat ada ketemuan offline di Sudirman. Ya, karena menurut aku offline itu bukan sesuatu yang susah atau dibikin ribet sendiri gitu ya. Kalau teman-teman mikirnya offline itu harus dandan pakai blazer, terus kayak ngadep bos, terus kita disuruh kasih rapot kita, nggak seperti itu. Offline itu adalah seperti kamu bertemu dengan teman karib kamu yang udah lama banget nggak ketemu, kangen banget, pengen tahu gimana kabarnya, kayak gitu. Jadi rasa hati waktu mau ketemu itu ya kayak gitu ya, kayak gitu. Jangan terlalu dibawa ke aduh ini bisnis, atau teman-teman takut nanti upline aku nanya gitu. Kalaupun ditanya ya itu tujuannya buat ngebantu gitu ya, apa yang bisa aku bantu, karena kalau upline nggak mau bantu ya nggak akan teman-teman diajak ketemuan gitu. Yang paling simple ya, kita kan udah ngelihat ya berbagai macam cara untuk offline. Aku pun juga nggak memulai offline yang dengan yang wow gimana, enggak teman-teman, tapi kumpul yuk, makan yuk gitu, liwetan juga nggak usah yang pesen mahal-mahal gitu, enggak. Kamu bawa nasi, kamu bawa ikan asin, kamu bawa apa, kamu makan di situ, ngobrol anak, ngobrol apa, nanti jadi ngobrol ke jaringan, jadinya lebih kayak kerja tapi nggak berasa kerja gitu loh. Terus kalau soal kehilangan core team, kehilangan leader, itu pun sama teman-teman ya, itu di jaringan manapun ada gitu. Cuma mungkin yang aku lebih banyak posting adalah apa yang aku makan, menu apa lagi gitu, jadi orang nggak tahu gitu. Tapi itu ya sama, yang habis dari Paris terus dia pamit apa, itu pun aku juga mengalami. Cuma aku udah kayak gini loh, ya udah itu kan biasa gitu. Di sini kan orang masuk nggak ada paksaan, keluar juga nggak ada paksaan. Jadi seberapa berarti bisnis ini buat kamu, ya kamu yang harus punya itu sendiri gitu, kamu yang harus memperjuangkan itu sendiri. Apalagi ya, jangan dipikir susah deh, pokoknya offline itu gampang banget deh teman-teman ya, nggak usah yang mikir harus sewa gedung, harus apa, no, nggak yang kayak gitu. Mulai dari yang teman-teman bisa gitu. Kalau misalnya punya ya downline yang rumahnya tangganya gitu, kan pasti ada GS massal ya, ke rumahnya lah bawa katalog ya, bawa sampel produk, cobain lah, oles-oles body cream gitu doang, lembab, wangi, enak, udah kayak gitu doang. Nggak usah yang mikir yang gimana yang susah-susah. Aku tuh nyontek Maki yang ngobras itu loh, kan ikutin ngobrolan impiannya Maki kan, nggak masalah. Itu nyontek banget. Dan aku sempet izin, aku juga mau bikin Maki itu hasil pembicaraan kita kalau kita ketemu di nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, bikin aja teman-teman apa yang bisa dibikin, dan jangan nungguin misalnya upline nggak ada, ya udah, ini kan bisnis kamu mau semaju apa. Kalau upline udah nyontohin, itu udah ilmu yang luar biasa banget, udah tinggal nanya gimana sih caranya. Oh, aku juga punya kok teman-teman, misalnya leader yang di pelosok gitu ya, ngadain kayak ngobrasnya Mbak Fonita gitu, yang datang cuma satu cuma dua gitu, ada di kampung banget, tapi aku hargai usahanya untuk mencoba menduplikasi. Oh ternyata yang kayak gitu nggak cocok kalau di kafe, kalau di kampung, oh ya udahlah bikin di rumah, bikin goreng ikan asin apa kayak gitu, udah itu jalan. Yang penting kan ketemu kitanya, jangan medianya apa yang terus dipusingin, tapi yang penting kamu ketemu gitu. Yang penting actionnya, yang penting dikerjainnya. Iya, nanti lama-lama seneng kok gitu, dan nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang berat, nggak terbiasa apa. Karena kalau teman-teman udah tahu itu senang dan ketagihan pasti. bikin mereka naik level seperti yang terjadi di jaringan Maki sekarang.
bingung kata-katanya. Itu gimana? Kenapa apa? Caranya gimana Bukan gitu? caranya sih, caranya aku tahu. Mereka tuh bisa sampai yang this is my business, ini masa depan aku, sampai Maki tuh ngomongin apa ke mereka pada saat ketemu gitu loh. Tapi ya? Ya pada saat ketemu biasanya kalau levelnya udah mulai SM, director gitu ya. Biasanya yang mulai kepantau itu kan yang SM, director ya. Itu aku biasanya mulai tahu cerita hidupnya. Kan nggak mungkin kita tanyain rekrutnya berapa, setiap Enggak, kan itu kan enggak kalau ngomongin di offline enggak sedetail. Ya. Jadi biasanya kalau ini apa nih pas ketemu offline ngapain? Ketemuan offline sama director tadi yang sama director sama gitu ya. Pasti kan aku pertama udah ngecek dulu ya performance-nya dia gimana, lagi stuck, lagi turun atau lagi naik. Terus aku ajak ngobrol, biasanya aku bapak ibu sehat, anak-anak sehat, udah orang digituin aja udah cerita keluar segala macam. Nanti akan kelihatan dia kebutuhannya apa sebenarnya, dia sedang punya sesuatu yang dikejar atau tidak ya. Orang boleh punya tujuan tapi dia sedang mengejar itu atau enggak. Biasanya yang stuck itu udah entah dia nggak punya tujuan atau dia sebenarnya punya tapi dia tidak sedang dalam kondisi mengejar itu. Jadi kayak ya udah gitu. Nah itu aku yang mengembalikan ke jalan yang lurus. Aku mengembalikan ke jalan yang lurus ya. Kalau dia sukanya dengan achievement ya aku ngomongin tentang achievement. Kalau dia butuh duit ya aku ngomongin duit. Kalau dia sukanya dia gampang tersentuh ya aku bilang ya betapa bangga orang tuamu kalau kamu bisa gini gitu. Kalau misalnya kondisinya dia lagi drop banget, dropnya karena apa gitu ya. Jadi aku duduk dulu, dengerin dulu, nanti dia cerita ya di rumah lagi gini, saya punya baby baru, terus suami nggak kerja, dia stres, cucian banyak, apa dia cuma bisa pegang handphone kalau malam gitu ya. Itu biasanya aku tanya, tapi kamu masih mau nggak di sini memperjuangkan yang di sini? Kalau jawabannya masih mau, bener salaman ya. Terus aku bilang nggak bisa kita bertukar kondisi dengan orang yang tidak punya cucian, tidak punya bayi atau punya suami yang betul. Kita tidak akan bisa switch dengan kehidupan orang lain. Yang pertama adalah kamu menerima kondisi kamu dulu, ya emang aku adanya kayak begini. Kamu happy dulu, kalau udah menerima semuanya ya sudah, baru ditata hidupnya lagi, ditata waktunya lagi. Dan biasanya aku tunjukin, kamu tahu nggak yang itu yang misalnya levelnya udah lebih tinggi dari dia, kamu tahu nggak cobaan dia yang dia tidak ceritakan di sosial media? Nggak tahu kan? Aku tahu, dan kamu tidak akan kuat kalau kamu ditukar kayak gitu. Jadi jangan minta yang mbak itu kayaknya enak ya, nggak, kayaknya lebih ini gitu. Kalau kamu ditukar belum tentu kamu sanggup gitu. Jadi ya terima kondisi kita, dia harus pinter apa ya, mensyukuri gitu. Aku pernah nonton YouTube itu gini, ini aku belum praktekin sih ya, ini yang level bijaksana banget. Jadi yang pertama tuh kayak gini, kayak kalau pagi misalnya satu dolan kamu pamit gitu ya, kita harus nulis bersyukur bahwa alhamdulillah hari ini cuma satu dolan aku yang pamit, aku masih punya 10 yang jalan atau gitu misalnya. Terus kalau siang misalnya, aduh baru laku tender care 1 gitu, bilangnya alhamdulillah hari ini laku tender care 1, sudah laku tender care 1, sementara orang lain masih jualan sekuat tenaga belum laku apa-apa. Bersyukur. Iya itu, habis gimana ya, ini teorinya sih teman-teman ya, aku kadang juga nggak sebijaksana itu ya, tapi kalau lagi error ya aku inget itu ada teori kayak gitu. Gitu Neng. Wah. Ini nggak bisa ngomong ini. Jadi ada ilmu kejiwaan, kebatinan, goib dan segala macam. Jadi bisnis original bukan hanya sekedar setting target seperti yang Mbak Bonita ajarkan ya. Aku mau belajar nih setting target. Bikin iklan, move on, itu kan ilmu aku tuh, Maki. Iya, lempeng, move on, ya udah kalau dia nggak mau ya udah cari yang lain, pasti aku begitu. Sementara di ilmu yang Maki ajarin ke aku adalah setiap orang tuh punya kondisinya masing-masing. Kenapa aku ngomong move on? Kenapa aku ngomong move on? Karena aku nggak kenal sama dia, Maki. Aku nggak kenal sama dia. Hubungan aku tuh hanya sebatas chatting, hanya sebatas voice note, tidak ada ketemu.
kondisi nanya, bapak ini gimana, anak-anak gimana, cucian piring kayak gimana, setrikaan seperti apa, itu saya nggak pernah tahu. Kenapa? Makanya saya bilang move on. Nah, ini ilmu lagi nih buat teman-teman semuanya. Move on, oke, itu yang tadi ilmu lempeng ya. Kita nggak bisa ngarepin seseorang yang tidak mau berjalan bersama kita. Kita nggak bisa maksa-maksa orang untuk terus sukses bersama kita, nggak bisa. Tetap harus move on, tapi dilihat dulu orang itu kita move onin karena apa. Kalau misalkan dia kita move onin karena dia ada kondisi satu dan lain hal yang harusnya kita bantu, ya harusnya kita nggak boleh move on sama dia. Kita harus bantu dia untuk nyemplung lagi, mendalami lagi isi hatinya, kondisi keluarganya, kondisi gue. Ya udah teman-teman, ini kalau nanti insya Allah nih berapa menit lah ya. Jadi terima kasih banyak untuk Maki. Ini sebenarnya aku sharing untuk teman-teman semua di grup kompor yang tadinya aku pikir teman-teman tuh harus tahu nih ilmunya Maki nih. Selama ini kan aku yang BPS ketemuan ini sama Maki, kan Maki cerita ini, aku doang kayaknya yang dapat ilmu ini. Kayaknya downline gue harus denger dari Maki deh. Kalau aku yang ngomong tuh pada nggak percaya gitu loh Maki. Pada nggak, mungkin itu buktinya Maki bisa kok gitu. Itu kan Mbak Fo, itu Maki gimana sih caranya, rekrutnya gimana sih? Nah, dia kan pada kepo begitu, padahal tadi Maki bilang ilmu kita semuanya sama. Trainingnya Oriflame, trainingnya leader itu yang diomongin itu lagi. Kenapa itu lagi? Ya karena emang itulah yang kita lakukan gitu. Ada ilmu kebatinan dan goib yang kita lakukan, yang harus teman-teman tahu. Itu aja sih intinya ya. Jadi sekarang teman-teman insya Allah udah mulai kebuka sedikit pikirannya, dan yang tadi saya bilang, saya ngerasa ini adalah ilmu yang baru yang saya terima pagi ini, walaupun kita sering banget bareng-bareng, tapi ini sisi yang terungkap, sisi Maki yang terungkap, yang biasanya dibilang, Neng, gimana sih Neng, kok jaringan gue gini gitu. Padahal kita ngeliat dia di rekognisi, kenapa jaringannya dia naik level lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya, Maki, terima sama-sama, kasih banyak udah sharing, terima kasih banyak udah kasih masukan, kasih input ke jaringan Efonita Bermana bahwa bisnis Oriflame adalah bisnis manusia, tetap terus ketemuan, jangan merasa bangga banget sebagai jaringan yang online banget. Iya, boleh bangga karena kita punya ilmu online, tapi tetap balik lagi bisnis Oriflame adalah bisnis manusia, di mana bukan cuma setting target doang, bukan cuma bikin iklan doang, tapi kita harus ketemuan, kita harus tahu kondisi, harus tahu kehidupan member-member kita, supaya kita bisa ada ikatan bonding. Terima kasih semuanya, semangat pagi, dadah. Jadi curhat, ini nggak mau curhat ini.